Saya mau berpesan, hati-hati, ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul? Tapi kalau mereka mau bikin huru-hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar-laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Nah, karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser, besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan ke... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'dah. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah dimanapun berada, semoga kita semua diberikan kesehatan lahir batin, sehat secara fisik, jasmani, rohani, dan juga diberikan kemudahan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, bagaimana setelah tanggal 22 kemarin, di mana sebelumnya Habib Rizik Syihab atau Pak Rizik Syihab ini memberikan seruan untuk mengasah golok dengan tajam, memberikan seruan untuk melawan kepada orang-orang yang mengatasnamakan pasukan berani mati Jokowi. Seakan-akan akan ada perang. Saya heran sekali lah, entah kenapa Pak Rizik Syihab ini atau Habib Rizik Syihab ini sering sekali melakukan provokasi-provokasi yang semacam itu. Dan anehnya, setelah memberikan provokasi semacam itu, dia tuh gak tanggung jawab gitu. Kemudian dia umroh, ya kan, mengatasnamakan umroh. Karena apa? Kalau umroh kan gak ada yang larang, orang namanya ibadah, masa mau dilarang? Tidak mungkin gitu loh. Tapi ternyata apa? Omongan dia tuh ngomong kosong, nggak ada apa-apanya. Tanggal 22 September juga nggak terjadi apa-apa. Orang ini kalau setiap kali September berhubungan dengan bulan September, itu selalu sensitif banget. Menggunakan isu PKI lah dan lain sebagainya. Rizik Syihab ini lupa kalau kejadian pada tahun 48 ya, yang dipimpin oleh Musso. Pemberontakan PKI di Madiun dan dipimpin oleh Musso. Beliau ini lupa bagaimana ya Rizik Syihab itu kalau Musso itu adalah juga bagian dari klan Pahlawi. Kemudian terjadi lagi tahun 65 gerakan PKI dipimpin oleh Aidit. Aidit itu siapa? Itu juga marga, salah satu marga daripada klan Pahlawi. Dan Rizik Syihab sampai saat ini masih menggunakan isu itu. Karena apa? Masyarakat Indonesia ini terlalu percaya dengan isu-isu tersebut itu. Dan mereka selalu menggunakan itu untuk membuat negeri kita ini chaos. Karena mereka nggak memiliki negeri ini. Mereka senang kalau negeri ini chaos, gitu loh.
Makanya ayo kita sadar, para muhibin yang belum sadar, mari kita sadar bahwa kalian hanya dimanfaatkan semata oleh yang namanya Rizik Syihab beserta teman-temannya. Semua orang-orang, hampir, saya bilang hampir semuanya, klan-klan Pahlawi yang ada di bawah naungan Robito Alawiyah itu, semuanya kayak punya kesamaan misi untuk menguasai negeri ini. Itu menurut analisa saya, di mana ketika ada kelompok-kelompok mereka atau orang-orang mereka yang dari Robito Alawiyah ini membuat statement yang sangat memojokkan orang-orang pribumi, bahkan ulama-ulama pribumi, kiai-kiai pribumi, mereka persekusi, mereka caci maki. Gak ada tindakan dari Robito Alawiyah, padahal itu adalah sebuah organisasi yang menaungi mereka. Gak ada permintaan maaf, gak ada teguran untuk mereka yang melakukan intimidasi. Terus kalau dikatakan itu hanyalah sebuah oknum, saya gak setuju. Karena kalau namanya oknum itu pasti ya, terus kemudian ada tindakan tegas dari Robito Alawiyah atau peringatan, atau kemudian tindakan tegas sampai dicopot dan sebagainya dari keanggotaan dan sebagainya, tidak diberikan panggung lagi. Nyatanya nggak ada kok. Itu berarti kan sebuah rencana misi. Dari mulai yang mulutnya kayak comberan seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, Hanif Alatos dan lain sebagainya, Taufik Ashihab, sampai yang lembut kayak Habib Lutfi bin Yahya. Bagaimana Habib Lutfi bin Yahya ingin menguasai Nahdlatul Ulama dengan cara Jatman. Beliau berada di Jatman, jadi ketua umumnya Jatman. Kemudian beliau menyimpangkan sejarahnya berdirinya Jatman. Kemudian beliau menyimpangkan sejarah berdirinya NU. Memang mereka ingin menguasai NU. Karena apa? Mereka sadar dengan menguasai NU maka bisa menguasai Indonesia. Gitu loh. Makanya harus NU yang diserang, harus NU yang dihajar. Kita harus bangga menjadi orang NU, karena salah satunya orang NU lah yang menjaga negeri ini dari kerusakan para begundal-begundal yang ingin merongrong kedaulatan Republik Indonesia. Saya bangga jadi orang NU. Karena dengan ke-NU-an, dengan ke-NU-an kita, makanya kita bisa menjaga negeri ini dari kerusakan, dari tangan-tangan orang-orang yang gak bertanggung jawab sama sekali. Enak kalau seperti Papua itu kan, separatis, langsung dihadapi dengan senjata, bisa. Nah ini, orang-orang yang bersorban, susah loh menghadapi mereka itu. Nanti kalau dihadapi dengan kekerasan, dipikirnya mereka meneriakkan, wih dengan lantang, ini penistaan agama lah, yang diskriminasi Islam dan lain sebagainya. Makanya ayo sadarlah orang-orang NU yang ada di struktural NU khususnya, ayolah, saya mohon kalian itu untuk mau membuka suara, jangan diam aja. Sudah cukup yang waras ngalah, itu sudah cukup. Sudah terbukti kan ketika kita hanya ada slogan sing waras ngalah, sing waras ngalah. Akhirnya panggung-panggung dikuasai oleh mereka untuk berteriak lantang. Seakan-akan mereka itu seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar. Mereka berteriak lantang. Seakan-akan mereka orang yang paling islami, membela Islam di jajaran paling depan. Padahal mereka adalah semuanya adalah perusak negeri ini. Makanya sadarlah struktural NU khususnya. Sudah cukup kita untuk belajar sabar, untuk mengatakan bahwa yang waras ngalah. Sudah cukup lah. Sekarang yang waras harus teriak dengan lantang dan benar bahwa mereka semuanya lah begundal-begundal yang mengatasnamakan zuriyah Nabi. Kualat nanti enggak. Kalau kita tidak percaya mereka itu nggak akan kualat, saya yakin nggak akan kualat, karena mereka sendiri juga lebih kualat daripada kita, karena telah menyatakan dirinya sebagai zuriyah Rasul, memalsukan
nasabnya mengaku sebagai dzurriyyah Rasul, padahal nggak terbukti secara ilmiah maupun secara akademik medis. Nggak terbukti karena mereka nggak berani tes DNA sampai detik ini gitu loh. Jadi ayolah kita semuanya sadar untuk menjaga negeri ini. Dari Muhammadiyah yang dulu sama sekali tidak peduli dengan Habib, itu saja sudah teriak lantang kok. Masa dari NU hanya diam saja? Ayolah, dari kulturnya orang-orang NU yang mengerti tentang media sosial, bisa menggunakan media sosial, ayo teriak. Kita teriak lantang, jangan diam saja. Ayo kita jaga negeri ini dari kerusuhan-kerusuhan orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Sekali lagi saya katakan, mereka dari kalangan Pahlawi itu semuanya mempunyai satu misi, yaitu ingin menguasai negeri ini. Terbukti dari beberapa yang sudah saya katakan tadi, baik yang mulutnya comberan sampai orang yang lembut sekalipun, semuanya punya strategi masing-masing untuk menguasai negeri ini dengan cara mereka yang amat terstruktur. Mereka menghipnotis umat Islam untuk cenderung simpati kepada mereka, mendukung mereka dengan dalih mereka adalah keturunan Rasulullah, yang nyatanya sampai saat ini nggak terbukti sama sekali. Oke, semoga video ini bermanfaat. Ayo kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Ayo kita saling menjaga negeri ini. Jangan sampai negeri ini jatuh di tangan orang-orang yang tak bertanggung jawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.